karena tidak jelas ya jumlahnya. Begitu juga kemarin kita sudah bahas mengenai larangan Rasulullah SAW jual beli yang disebut dengan habalul habalah. Habalul habalah ini adalah menjual anak unta yang akan dilahirkan dari anak unta yang sedang dikandung. Jadi ini agak panjang ya. Jadi ada indukan unta hamil ya. Nanti kalau bayinya ini sudah lahir besar dan punya anak ya, berarti kan ini udah generasi ketiga jadinya. Itu yang dijual begitu. Nah, itu tidak boleh ya. Jangankan menjual generasi ketiga, menjual onta yang masih ada di dalam perutnya saja tidak boleh, karena itu mengandung gharar atau ketidakjelasan, karena belum tentu onta itu akan melahirkan hewan yang hidup. Bisa saja pas lahir mati, atau bisa saja pas lahir cacat ya, atau bisa saja misalnya diharapkan onta itu jantan tiba-tiba jadinya betina, diharapkannya betina tiba-tiba jantan dan lain sebagainya. Jadi hal itu dilarang oleh Rasulullah SAW karena mengandung gharar ya. Gharar ini memang salah satu dari sebab-sebab utama larangan jual beli di dalam Islam. Begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis kemarin kita bahas tentang larangan menjual wala. Ya, wala itu adalah hak seorang mendapatkan waris dari hamba sahaya yang dimerdekakan. Jadi di zaman Nabi SAW tentu masih ada sistem perbudakan ya, dan sekali lagi sistem perbudakan di dalam Islam belum dihapuskan, karena di akhir zaman nanti akan ada lagi sistem ini berlaku ya. Perbudakan, jika seseorang itu memerdekakan seorang budak, lalu budak itu setelah dimerdekakan menjadi orang yang kaya, punya harta, lalu dia meninggal, jika tidak memiliki keluarga, maka harta warisnya itu diberikan kepada orang yang memerdekakannya. Ini di dalam istilah syariat dikenal dengan hak wala ya, hak wala. Nah, wala ini adalah hak yang tidak boleh diperjualbelikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya rahimakumullah, kita akan melanjutkan ya, dalam hari ini kita akan baca beberapa hadis sesuai dengan waktu yang tersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pengarang kitab Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata dengan sanad yang tersambung kepada beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Nabi Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kerikil. Nah, ini bukan kerikilnya Pak ya, ini adalah istilah ya, nanti akan kita jelaskan. Jadi ada sebuah jual beli di zaman Nabi yang pakai kerikil. Nah, ini tidak dilarang karena mengandung gharar, tapi bukan kerikilnya yang tidak boleh dijual, tapi hal lain. Wa an bai'il gharar, dan juga Nabi melarang jual beli gharar ya, yaitu yang mengandung ketidakjelasan atau hasil akhir yang tidak pasti ya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, di sini Rasulullah SAW melarang dua jenis jual beli. Yang pertama jual beli yang dikenal dengan bai'ul hasah atau jual beli kerikil. Maksudnya apa jual beli kerikil? Ini ada beberapa penafsiran. Ya, ada beberapa penafsiran. Di antaranya makna dari jual beli kerikil itu adalah seseorang misalnya dia menjual kepada orang lain, lalu dikatakan kamu punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli ini selama saya belum melemparkan kerikil yang di tangan saya. Itu kata penjual begitu. Jadi penjual itu dia pegang kerikil, ngomong sama yang pembelinya ya, dia misalnya sudah transaksi jual beli apa gitu, misalnya jual beli sesuatu, terus kata si penjual,
kamu silahkan kalau mau batalkan ini silahkan batalkan selama saya belum melempar kerikil ini. Kalau kerikil sudah saya lempar, kamu nggak bisa batalkan lagi. Nah ini namanya di dalam ini ada salah satu bentuk jual beli di masa jahiliyah, disebut oleh Nabi dengan istilah bai'ul hasah atau jual beli kerikil. Itu salah satu penafsirannya. Begitu juga jual beli kerikil ini ada yang bentuknya adalah seorang misalnya menjual beberapa barang, ya, dia hamparkan barang itu, kemudian kalau ada pembeli nanti dikasih kerikil, ya, lalu dikatakan kamu silahkan lempar kerikil ini, maka pada bagian benda apapun yang terkena kerikil maka barang itu sudah saya jual kepadamu dengan harga sekian. Itu ya. Jadi dia dikasih kerikil, nanti dia ngelempar, dia ngincer apa gitu ya. Nanti dilempar, kena yang mana? Misalnya kena baju, maka baju itu udah dijual kepada si orang tersebut dengan harga tertentu yang sudah ditentukan. Nah ini juga tidak boleh karena gharar, ada ketidakjelasan. Karena kalau pas kenanya barang mahal berarti yang rugi penjual. Kalau pas kenanya barang yang murah berarti yang rugi pembeli, kan begitu. Dan ini kan banyak sekali hadirin di zaman sekarang, di pasar-pasar malam, di pameran-pameran malam itu banyak orang melakukan ini. Kalau zaman sekarang macam-macam, ada yang pakai gelang-gelangan itu, ya. Dia jual gelang, satu gelangnya misalnya Rp2.000 atau Rp1.000. Nanti dia lempar, di depannya itu bisa macam-macam, ada makanan, ada minuman, atau bahkan kadang-kadang barang-barang yang mahal, ya. Lalu dia lempar, orang kan tertarik karena harga gelangnya cuma 1.000 perak, tapi di situ yang yang dipasang barang-barang yang lebih mahal. Tapi kalau nggak kena ya hilang berarti, ya. Orang-orang sering mengatakan ini adalah lomba supaya dapat hadiah. Itu bukan pemberian hadiah, hadirin. Ini di dalam syariat masuk dalam kategori jual beli, ya. Jadi si penjual memberikan harga dengan gelang itu, nanti terserah dapatnya berapa, kan gitu, ya. Kalau dapat banyak ya yang rugi penjual, kalau nggak dapat apa-apa yang rugi adalah pembeli. Nah seperti itu. Nah ini dilarang. Ini dalam syariat masuk dalam kategori jual beli jahiliyah. Di zaman jahiliyah itu ada, ya, di zaman jahiliyah sudah ada, dan ini dilarang karena alasannya gharar, ya. Begitu juga misalnya di antara bentuk jual beli kerikil ini, hadirin, di zaman jahiliyah adalah seorang misalnya mau beli tanah, ya. Lalu dia diberi kerikil, lalu dikatakan saya jual tanah saya ini dengan harga sekian yang luasnya sejauh lemparan kerikilmu ini. Jadi nanti dikasih itu kerikil kepada pembeli, lalu dia melempar seluas-luasnya, sejauh-jauhnya, maka dia akan didapatkan sebesar luasan panjang kali lebar daripada kerikil itu. Nah ini juga masuk dalam istilah syariat bai'ul hasah atau jual beli kerikil, ya. Itu tidak boleh, ya, karena semuanya mengandung ketidakjelasan, ya, dan ada semacam tipuan dan lain sebagainya, ya. Kemudian alhamdulillah di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW menyatakan tidak, Nabi SAW an bai'il gharar, Nabi melarang jual beli gharar. Nah itu gharar ini sebenarnya inilah intinya, hadirin, ya. Inilah inti dari sebab-sebab jual beli atau transaksi yang dilarang dalam Islam. Jadi dalam Islam itu ada beberapa penyebab transaksi dilarang, di antaranya adalah gharar ini. Yang kedua ada riba, itu juga bisa menyebabkan haram, ya. Nah gharar ini salah satu dasar pelarangan yang meliputi banyak sekali jenis-jenis daripada jual beli yang dilarang. Ini saya akan bacakan perkataannya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang bentuk-bentuk jual beli gharar.
Dan nanti akan kita lihat ya, ternyata di sekitar kita kadang-kadang terjadi hal-hal tersebut dan kita menganggapnya hal biasa, padahal itu dilarang tegas oleh syariat ya. Di sini Imam Nawawi mengatakan ya, an-nahyu an bai'il gharari aslun 'azimun min usuli kitabil buyu'. Larangan jual beli yang mengandung gharar itu merupakan salah satu dasar penting dari pokok-pokok pembahasan jual beli. Wa yadkhulu fihi masailu katsiratun ghairu munhassirah. Masuk di dalam masalah ini berbagai jenis problem-problem jual beli yang sangat banyak. Kabai'il abdil abik, seperti menjual budak yang kabur. Dulu ada budak dan diperjualbelikan. Ya, kalau ada budak kabur terus dijual, maka tidak sah. Karena apa? Ya nggak jelas bisa ketangkep apa enggak. Kalau zaman sekarang misalnya jual burung yang lepas, nah itu sama saja itu, menjual burung. Jadi kita punya burung bagus, lepas, ya, lepas terus dijual kepada orang lain. Apakah itu boleh atau tidak? Barangnya ada, memang itu burungnya si penjual, tapi dia lepas, maka itu tidak boleh di dalam syariat. Ini termasuk jual beli gharar, karena nggak pasti apakah si penjual itu, si pembeli bisa menangkap burung itu. Kecuali kalau memang ya lepasnya itu di tempat yang terbatas, kemudian pembeli ini merupakan orang yang memang ahli dalam menangkap burung yang lepas. Jadi kemungkinan besar pasti bisa ketangkep. Nah, kalau seperti itu tidak masalah, ya, tidak masalah, ya. Termasuk juga misalnya di sini hadirin, jual beli ikan yang ada di dalam air yang banyak, ya. Misalnya saya punya kolam luas, saya kasih ikan berapa ekor, terus saya jual ikan saya di sini 10 ekor dengan harga sekian. Sementara ikannya itu kolamnya sangat luas, misalnya di danau atau di sungai, ya itu kan nggak mungkin dia bisa ditangkap. Ini juga masuk dalam bai'ul gharar. Termasuk juga ya wa bai'ul ma'dum, dan jual beli barang yang belum ada. Nah, ini banyak terjadi di zaman kita. Barang yang belum ada seperti apa? Misalnya begini, ada orang jual anak ternak tapi ternaknya itu masih hamil, dijual yang ada di perutnya. Atau bahkan kadang-kadang ternaknya belum hamil. Dia sudah ngomong, ini hewan saya ini kualitasnya bagus, saya jual dia, nanti kalau punya anak pertama saya jual kepada kamu. Ya, saya jual kepada kamu. Kamu mau beli berapa? Kan belum jelas itu. Anaknya mau laki atau mau perempuan, mau ada 2 ekor atau 1 ekor saja. Pokoknya mau dijual. Kalau ternyata nanti lahirnya mati, ya sudah, dia nggak dapat, begitu. Nah, ini kan terjadi sebuah ketidakjelasan yang besar. Itu tidak boleh. Misalnya ada orang juga jual barang yang belum dia miliki. Ya, dia nggak punya barang itu, ya. Dia mau nyari dulu, ya, mau nyari dulu. Nah, ini tidak boleh, ya. Misalnya dia mau jual buah dari rambutan yang dia punya. Ini sebentar lagi rambutan saya mau berbuah, saya jual ya rambutan ini. Nggak boleh. Nanti jual buah itu ada aturannya, hadir. Nanti akan disebutkan juga di sini, ya. Jadi menjual sesuatu yang belum ada wujudnya nggak boleh. Atau ada wujudnya tapi nggak di tangan si pemilik. Misalnya saya punya motor hilang, atau saya punya emas hilang, atau dikuasai oleh seseorang yang saya tidak berani ngambilnya. Katakanlah diambil oleh preman gitu ya. Saya mau jual itu motor saya, ya nggak boleh seperti itu, karena saya tidak bisa menyerahkannya kepada si pembeli. Kemudian wal majhul, jual beli yang tidak jelas, ya, seperti jual beli hewan tadi contohnya. Wa ma la yaqdiru ala taslimi, menjual sesuatu yang dia tidak bisa menyerahkannya kepada orang lain. Nah, ini dicontohkannya jual beli ikan di kolam tadi. Wa ma la yatimmu milkul ba'i alaih, yaitu barang yang belum sepenuhnya dimiliki oleh penjual. Itu nanti akan dibahas pada hadis berikutnya. Jadi begini contohnya hadirin, ya, menjual barang yang barangnya belum kita terima. Saya misalnya beli barang online, ya, mau datangnya 3 hari. Lalu barang saya ini belum saya terima, sudah saya jual ke orang lain. Mana barangnya? Belum ada, lagi di jalan. Nah, nggak boleh begitu.
Ini nanti ada hadisnya, ya, Nabi SAW melarang menjual barang yang belum kita terima. Jadi kalau mau dijual harus diterima dulu, kita ngeliat barangnya bener apa enggak, sempurna atau bagaimana keadaannya, baru kita bisa jual lagi. Jadi nggak boleh barang belum datang udah dijual lagi. Nah ini kadang-kadang ada nih penjual-penjual besar nih begini, ya, barang belum datang masih di pengiriman, dia misalnya impor atau dari mana, ya, lalu ada orang yang pengecer, dia mau beli, ya udah barang saya sudah ada tuh, mau datang 1 ton, kamu mau beli berapa? Saya mau beli sekian. Bu, udah bayar dulu, barangnya belum diterima. Ya, yang seperti itu juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan kita sebutkan ini hadisnya setelah hadis ini. Ya. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, menjual ikan di air yang banyak. Ya. Menjual susu yang masih ada di dalam kantung susu yang masih ada di dalam perut sapi itu misalnya, tidak boleh karena tidak jelas. Ya. Menjual janin yang masih ada di perut hewan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Menjual salah satu pakaian. Nah ini mungkin kadang-kadang di pameran atau punya pakaian banyak, ya, saya jual kepadamu, ya, salah satu dari pakaian saya ini, tapi nggak ditentukan pakaian yang mana, itu juga tidak boleh, ya, karena itu akan mengandung gharar, adanya ketidakjelasan, ada penipuan dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya, ya. Nah ini adalah bai'ul gharar, hadirin, salah satu sebab, ya, yang menyebabkan jual beli itu menjadi dilarang oleh syariat. Di zaman sekarang ini ada contohnya, di sini kebetulan di dalam kitab ini disebutkan. Salah satu jual beli modern sekarang yang mengandung gharar itu adalah asuransi konvensional. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh sebagian kita. Asuransi konvensional, ya, menurut umumnya para ulama, kalau tidak dikatakan hampir seluruh ulama sekarang berpendapat demikian, menyatakan bahwa asuransi konvensional, ya, yang sifatnya itu adalah mencari profit dari sebuah perusahaan asuransi, hukumnya adalah haram, tidak boleh dilakukan, ya. Sebagian ulama ada yang membolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat, misalnya dia mau beli mobil, sementara syaratnya ini harus diasuransikan, Pak, dan harus lalui yang ini. Sementara perusahaan ini asuransi konvensional, ya, dia mau ganti asuransi yang syariah, nggak bisa, ini nggak ada kerjasama. Terpaksa misalnya dia, sementara dia memerlukan mobil itu. Nah, dalam keadaan kondisi darurat seperti ini dibolehkan oleh sejumlah ulama. Tapi kalau kita yang memulai ingin melakukan sebuah transaksi melalui asuransi konvensional, maka hukumnya tidak boleh. Asuransi konvensional itu bentuknya kira-kira secara sederhana, hadirin, misalnya saya punya mobil, ya, saya asuransikan kalau terjadi kecelakaan, maka saya datang ke perusahaan asuransi, saya menentukan apa jenis kecelakaan yang mau saya asuransikan, misalnya lecet atau apalah, ya, seperti itu. Lalu kata perusahaan asuransi, ini nilai asuransi setahunnya sekian, Pak, ya, kita harus bayar itu preminya, maka kita bayar. Nanti dalam waktu 1 tahun ke depan, maka mobil kita itu akan dilindungi oleh asuransi. Kalau mobil kita lecet, akan dicat ulang gratis. Kalau lecetnya 2 kali 3 kali, semuanya akan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Tapi kalau sudah 1 tahun, ya, sudah 1 tahun ternyata mobil kita nggak lecet sama sekali, maka duit yang kita bayarkan ke perusahaan asuransi itu jadi hilang, nggak bisa kita ambil lagi. Inilah yang umumnya terjadi pada perusahaan asuransi. Sistem seperti itulah yang dikatakan oleh hampir semua ulama di zaman sekarang ini itu tidak boleh. Salah satunya alasannya ada 4 sebenarnya, ya. Salah satunya adalah gharar ini. Gharar itu tidak jelas. Tidak jelasnya apa? Saya sebagai nasabah asuransi nggak jelas kan? Saya sudah ngasih duit misalnya 1 juta untuk asuransi itu. Belum tentu saya akan dapat kembalian. Kalau mobil saya itu nggak lecet sama sekali, berarti duit 1 juta saya kan hilang, ya, saya nggak dapat keuntungan sama sekali. Tapi kalau mobil saya itu lecetnya setahun misalnya 5 kali, nggak usah 5 kali lah, 2 kali saja, maka perusahaan itu akan rugi, karena mungkin nggak cukup duit 1 juta itu untuk ngecet 2 kali mobil. Nah seperti itu. Jadi kalau sistem begitu, kalau yang nggak untung saya, ya perusahaan itu pokoknya, ya. Jadi
terjadi ketidakjelasan dalam transaksi ini, ya. Makanya kadang-kadang ada sebagian orang karena nggak pingin duitnya hilang, akhirnya karena misalnya sebulan lagi masa asuransinya habis, mobilnya sama dia sengaja dilecetin, ya kan, supaya bisa dicat ulang semua. Ini kan terjadi kadang-kadang, ya. Akhirnya yang rugi adalah perusahaan asuransi. Nah seperti itu hadirin, maka adanya gharar, ketidakjelasan dalam transaksi ini, hasilnya menguntungkan siapa nggak jelas, ya, maka itu dilarang di dalam Islam, ya. Kalau asuransi yang syariah itu tidak seperti itu. Asuransi syariah itu ada beberapa bentuk, diantaranya begini. Saya misalnya datang ke asuransi syariah, ingin mengasuransikan kecelakaan untuk mobil saya, seperti tadi misalnya karena lecet dan sebagainya. Saya akan nyerahkan 1 juta misalnya kepada perusahaan itu, maka 1 juta itu tidak dimiliki oleh perusahaan asuransi, tapi akan diputar oleh perusahaan itu, dijadikan sebagai modal investasi. Jadi 1 juta itu akan dia investasikan bersama dengan modal nasabah-nasabah yang lain. Nanti hasilnya, ya, dari hasil uang investasi ini, ya, maka akan dibagi 3. Sebagian akan dimiliki oleh perusahaan investasi karena dia yang memutar uang ini. Sebagian ada yang diberikan kepada saya sebagai pemilik modal, ya. Sebagian ada yang disepakati untuk diberikan atau disedekahkan atau diinfakkan, atau bahasanya apalah, pemberian lah intinya, yang dari pemberian itu akan dijadikan sebagai modal talangan kalau terjadi kerusakan mobil, begitu. Jadi saya sebagai pemilik mobil yang membayar 1 juta, kalau masa asuransinya selesai, uang 1 juta saya bisa saya tarik lagi, dan perusahaan tidak rugi karena dia sudah dapat hasil dari memutar atau mengelola uang tadi. Lalu kalau ada mobil yang rusak, akan dibayarkan melalui uang bersama, hasil infak bersama, dari perusahaan ngasih sekian persen, dari nasabah memberikan sekian persen, uang itu akan dipisahkan menjadi uang untuk menutupi kerugian yang terjadi karena mobil lecet, begitu. Jadi saya nggak rugi, duitnya nggak hilang, perusahaan juga nggak rugi, duitnya nggak hilang. Jadi nggak akan ada tindakan-tindakan yang kurang baik, misalnya nasabah tadi sengaja melecetkan mobilnya, nggak ada, ya. Nah seperti itu. Nah ini adalah salah satu solusi, ya, untuk asuransi yang diberikan melalui sistem-sistem syariah yang ada, ya. Dan sekali lagi, larangan di sini adalah karena gharar, ya, gharar yang dari sejak awal Nabi SAW sudah mewanti-wanti, tidak boleh kalau melakukan transaksi jual beli atau investasi yang mengandung gharar yang seperti itu. Selanjutnya hadirin, kita baca satu lagi hadis, ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ini sama perawinya dengan hadis sebelumnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, man ishtara ta'aman fala yabi'hu hatta yaqtalahu. Barang siapa yang membeli makanan, maka dia tidak boleh menjual kembali makanan itu sampai dia memegangnya, menerimanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini konteksnya makanan memang, tetapi para ulama mengatakan dalam semua hal. Saya kasih contoh begini hadirin. Saya beli HP atau saya beli makanan seperti dalam hadis ini. HP dalam proses pengiriman, sedang mau diserahkan. Belum saya terima, ternyata ada orang lain cari HP juga. Saya bilang HP-nya belum ada Pak sekarang, tapi ini sedang proses ini. Bahasa kita mungkin inden Pak, ya. Ya, lagi proses datang ini. Sehari 2 hari akan sampai. Ya sudah, kalau gitu saya beli saja sekarang. Nah itu nggak boleh begitu. HP-nya harus diterima dulu oleh saya. Saya kan belinya dari orang lain, misalnya dari pabriknya begitu, ya. Sedang proses, saya ambil, saya periksa. Oh HP-nya ada, sesuai dengan spek yang pada HP itu, nggak ada cacatnya, nggak ada apanya, kekurangannya. Bisa saya jual. Setelah saya terima, baru saya jual. Ya seperti itu. Tidak boleh barang belum diterima lalu dijual kembali, tidak boleh. Dan ini hadis yang seperti ini hadirin sangat banyak.
Maka seluruh ulama sepakat mengenai hal ini. Tetapi ini kadang-kadang sering dilanggar oleh para pedagang, pedagang-pedagang besar biasanya, ya, mengambil keuntungan, ya, dan itu dilarang. Karena apa? Merugikan. Karena bisa saja tiba-tiba barangnya nggak nyampe, barangnya tidak sesuai spesifikasi dan lain sebagainya, dan itu akan merugikan si penjual, si pembeli yang baru itu. Loh, kalau kita katakan kan pembeli bisa saja dia batalkan, ya, ya itu memang bisa saja terjadi hadirin. Tetapi transaksinya itu ketika dia belum dipegang oleh si pembeli, ini barang ini sebenarnya masih bukan milik saya sebagai pembeli. Saya contohkan begini Pak, ya, saya beli HP ini misalnya dari luar dalam proses pengiriman. Ketika di jalan, HP ini statusnya milik siapa? Milik saya atau milik si penjual sana? Secara hukum syariat ini masih milik penjualnya di sana. Dalam hal kalau tiba-tiba HP ini di tengah jalan hilang, ya, saya nuntut balik, ya. Atau tiba-tiba HP ini rusak di tengah jalan, saya boleh menolak. Tapi kalau sudah saya pegang, tahu-tahu dia rusak, saya nggak bisa mengklaim minta ganti yang lain. Seperti itu. Ya, jadi ketika di tengah jalan ini sebenarnya masih milik dia, milik produsen awalnya. Maka kalau saya sudah jual lagi ke orang lain, saya lepas lagi, saya sama saja menjual barang yang belum milik saya secara sempurna. Dan itu dilarang oleh syariat. Nggak boleh menjual barang yang masih belum milik kita secara sempurna. Ya, nah seperti ini. Dan ini sekali lagi hadirin memang banyak sekali terjadi kesalahan. Kenapa? Di masyarakat kita sering terjadi kesalahan seperti ini. Kita banyak baru tahu, oh nggak boleh ya, oh nggak boleh. Karena banyak, mungkin bisa dikatakan hampir semua pedagang itu nggak ada yang belajar tata cara transaksi yang sesuai syariah sebelum dia dagang. Dan itu kalau di zaman Nabi dilarang. Di zaman Umar nggak boleh ada pedagang buka lapak di pasar sampai ngerti tata cara dagang secara syariat. Luar biasa. Dan ini bukan hal yang sepele hadirin. Kalau kita melakukan transaksi yang salah, maka uang kita itu haram kita terima. Saya jual barang tata caranya salah, saya melanggar syariat, saya berdosa, duitnya jadi duit haram yang saya terima. Barang yang dia ambil oleh pembeli jadi barang haram juga. Akhirnya nggak pernah berkah kita sama sekali. Ya, gara-gara apa? Gara-gara pedagang-pedagang itu tidak memperhatikan tata cara dagang benar. Hati-hati hadirin, Quran dalam beberapa ayat mengingatkan kita jangan makan harta dengan cara yang batil. Salah satunya adalah seperti ini, transaksi yang tidak benar itu sama dengan memakan harta secara batil, akan menjadi barang haram yang kita makan, badan kita penuh dengan haram. Nabi mengingatkan kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi, setiap bagian tubuh daging kita yang tumbuh dari barang yang haram tempatnya lebih utama di neraka. Nauzubillah min dzalik. Jadi bukan perkara kecil hadirin. Jadi pedagang bagus, tapi jadilah pedagang yang sesuai dengan syariah supaya harta kita halal, harta kita diberkahi, ya, hasilnya itu kita bisa pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Ya, seperti. Nah, ini seperti ini memang ya perlu kita pelajari khususnya para pedagang. Ya, para pedagang harusnya punya majlis khusus yang ngundang kiai atau siapa ngajari mereka gimana dagangnya. Kalau kita nggak bisa begitu hadirin, paling tidak kita selalu konsultasi sama seorang kiai, seorang ulama ya yang ngerti, Pak saya dagang begini, ini boleh apa enggak, ya. Kadang-kadang ada orang dagang sesuatu yang enggak boleh, ya, dagang sesuatu yang dilarang syariat, dia nggak tahu kalau itu dilarang. Nah seperti itu kan menjadi repot, ya. Maka rahimakumullah, kita harus hati-hati sekali lagi. Perdagangan ini meskipun bukan kaitannya dengan ibadah, tapi sangat-sangat berpengaruh dalam kehidupan kita, karena kita akan menerima harta itu dan kita masukkan dalam badan kita, badan anak-anak kita, ya. Akhirnya semuanya menjadi rusak gara-gara kebodohan kita dalam berdagang itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita, rezeki yang halal, dan kita bisa bekerja dengan pekerjaan yang halal sehingga hasilnya pun menjadi hasil yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Rahimakumullah, sebelum ditutup seperti biasa kita buka sesi tanya jawab sebentar ya. Kalau ada yang mau dipertanyakan kami persilakan. Silakan Pak.
Hukum jual beli saham ada dua, Pak. Jadi begini, kita mau beli saham itu untuk apa dulu? Ya, kalau kita mau beli saham itu untuk kita bisa mendapatkan dividen atau hasil dari keuntungan perusahaan itu, nggak ada masalah. Jadi misalnya saya melihat ada perusahaan besar ABC, ya, saya mau beli 100.000 lembar saham misalnya, ya. Dengan harapan nanti setiap tahun kan ada pembagian dividen, pembagian hasil, ya. Oh, setelah 1 tahun berjalan, 1 lembar saham perusahaan ABC ini nilainya misalnya Rp1.000, misalnya begitu. Hasil hasil keuntungannya. Maka saya punya Rp100.000, 100.000 lembar saham kan, saya belinya tadi. Maka 100.000 itu dikali 1.000 berarti kan sama dengan 100 juta. Nah, saya dapat hasil 100 juta karena saya pegang sebagai pemilik 100.000 lembar saham. Kalau yang seperti itu nggak apa-apa. Jadi membelinya untuk supaya kita menjadi bagian dari perusahaan itu. Kalau perusahaan itu untung ya kita dapat untung. Kalau perusahaan itu pas nggak untung rugi ya kita juga dapat kerugiannya. Seperti itu tuh nggak apa-apa. Tapi kalau jual beli saham di pasar bursa sebagai pialang atau broker saham dan lain sebagainya di sana, dia menjual untuk mencari selisih harga, ya. Saya beli saham ini, nanti pas harganya turun saya beli, nanti pas harganya naik saya lepas, ya. Habis itu saya beli yang lain, memanfaatkan fluktuasi nilai saham, ya, di pasar. Itu secara syariat tidak boleh, ya. Itu secara syariat tidak boleh. Yang boleh itu adalah saham yang dia miliki untuk apa? Untuk dia miliki. Karena kalau dia jual beli cuma untuk mencari selisih, dia berarti membelinya bukan untuk memiliki saham itu, sekedar dia mau cari untung-untungan saja. Semakin tinggi tingkat perubahan itu, semakin dia senang itu. Kadang-kadang para ahli-ahli itu kan, dia bisa membaca ini memang kelihatannya turun tapi dia pasti akan naik. Nah, dia pintar baca itu, dia memanfaatkan naik turun yang tidak jelas itu, ya, akhirnya dia bisa mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau pas dia lagi buntung, habis dia semuanya, ya, bisa langsung hancur orang itu, ya. Itu nilai istilahnya muqamarah itu tingkat peruntung-untungannya. Jadi seperti orang judi jadinya, masang dia, saya pasang di sini. Oh, untung nih, dapat dia. Pas dia sahamnya yang dia beli ternyata hancur, habis dia semuanya. Kan seperti itu. Maka kalau jual beli saham itu secara global dulu nih Pak, ya. Nah, itu seperti itu kira-kira. Kalau untuk sebagai kepemilikan tidak apa-apa, tapi kalau untuk sebagai sekedar untung-untungan tidak boleh. Dan ini pernah disebutkan oleh salah seorang ulama dari abad ke-8 atau ke-7 begitu. Tentang model yang seperti ini sudah pernah diisyaratkan oleh mereka, tidak boleh. Beda dengan jual beli kita biasa. Loh, kalau gitu apa bedanya dengan jual beli biasa? Jual beli biasa itu Pak, kita memang menjual barang para pedagang itu, ya, karena memang untuk kepentingan orang-orang di sekitar kita. Saya jual sembako karena memang orang di sekitar kita lagi butuh sembako kan, ya, butuh sembako memang. Jadi saya jual itu untuk kepentingan mereka. Dan kalau terjadinya untung-untungan ya memang itulah namanya dagang. Tapi pedagang yang seperti ini, pedagang barang yang real, itu kan dia lebih senang bahwa harga itu tetap standar begini kan. Kalau kita dagangnya itu nilainya naik turun begini, kacau itu kita, ya, seperti itu. Misalnya dalam kondisi ekonomi sedang nggak bagus, harganya sedang kadang naik kadang turun, kadang naik kadang turun, pedagang begitu pusing mereka itu, mereka sulit untuk pembukuannya. Ini kita mau jual berapa ini, nanti jual sekian tahu turun, jual sekian ternyata naik, nggak ada yang beli, bingung. Maka pedagang-pedagang di pasar itu pingin tuh harganya stabil, ya. Tapi kalau pedagang di bursa pinginnya yang kacau balau lah, kira-kira begitulah kasarannya, ya. Karena semakin pinter dia membaca pergerakan naik turun saham, dia bisa cari untung, begitu. Kira-kira seperti itulah Pak, secara singkatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi hadirin? Ya, silakan Pak. Jual beli online itu banyak sekali bentuknya Pak, ya. Ada yang kita beli langsung kepada pemiliknya, dia memang jual barang itu ada, ya. Ada yang dia reseller,
ya. Secara umum tapi itu boleh, secara umum. Jadi kita belinya itu bukan beli fisik benda ini. Misalnya saya punya HP begini Pak ya. Saya sebagai pemilik benda saya ngomong, saya jual HP ini. Ya, saya jual. Jadi yang diperjualkan ya HP ini. Ya, tapi kalau saya jual HP dengan spesifikasi merek A, spesifikasinya ini, RAM-nya sekian, ini. Nah, jadi saya jual spesifikasi, bukan jual barang secara khusus. Nah, kalau jual spesifikasi itu nggak ada masalah, yang penting pas diterima memang sesuai spesifikasi. Tapi kalau saya jual barang, misalnya saya jual mobil, ya kan? Mobil merek ini, warna ini, dengan di voting kan biasanya, ya, dijual. Pas diterima ya harus mobil itu yang saya terima dong. Nggak boleh tahu-tahu jual mobil ini, kalau tahu dikirim mobil yang lain meskipun sama bentuknya, tapi kan nomor mesinnya lain kan? Istilahnya begitu. Jadi kalau yang dijual nomor mesinnya itu misalnya ABCD, yang diterima pembeli juga harus yang ABCD, nggak boleh dicarikan yang nomor mesin lain meskipun bentuknya sama, ramanya sama, nggak boleh. Gitu. Nah, online itu adalah jual beli spesifikasi. Jadi speknya mana, terserah mau dapat dari mana, nggak apa-apa. Nanti dicari sama orang itu, nggak ada masalah. Jadi jual beli spesifikasi itu dia nawarkan, nih saya punya barang dengan model-model begini, siapa yang mau? Oh saya mau itu yang model A. Oke, akan kita kirimkan yang model A. Dan itu bisa banyak. Jadi online itu secara umum insya Allah nggak apa-apa Pak. Yang penting ketika diterima itu adalah sesuai dengan spek yang memang kita inginkan. Kecuali kalau kita online yang jual beli mobil tadi, oh ini mobilnya ini, platnya juga pasti itu kan, kita terima juga sesuai dengan platnya itu. Begitu. Wallahu a'lam. Ya. Ya itu, sperma itu kalau dia sudah ada apa istilahnya ukuran apa milimeternya ya. Nah, kalau ada jelas nih ukurannya sekian mili, ini harganya sekian, jelas nggak apa-apa. Nah, kalau yang dilarang itu yang pejantan langsung mengawini betina, kan nggak jelas itu berapa banyak sperma yang dia keluarkan. Nah itu yang dianggap oleh Nabi SAW itu dalam hadis tadi. Nabi kan langsung, karena itu praktek yang ada di zaman jahiliyah, dijual itu. Ternyata sudah sekali kawin nggak hamil, berarti rugi dia tadi bayarin duit, ya kan? Kalau pas sekali kawin tahu hamil, untung dia berarti. Nah kadang-kadang nggak ada hasil, akhirnya dia rugi. Maka itulah yang namanya gharar tadi, ketidakjelasan akibat dari transaksi itu. Wallahu a'lam. Silakan yang terakhir ya. 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 Untuk mendapatkan ISBN, tekan cetaknya. Iya, disubkan lah istilahnya. Iya. Ya, jadi kalau model percetakan begini itu namanya dalam akad itu namanya istisna. Istisna itu artinya adalah pesan untuk buatkan barang. Contoh lainnya misalnya kalau yang agak mudah kita pahami seperti kita mau jahit pakaian. Nah, itu saya mau jahit gamis misalnya, saya datang ke tukang jahit, ya saya mau buatkan gamis seperti saya ini ukurannya, ya kainnya dari bapak atau kalau kainnya dari saya maka itu bukan istisna, tapi itu saya nyewa dia supaya jahitin
kain saya. Tapi kalau kainnya dari si penjahit, itu namanya saya minta tolong dia buatkan saya barang, karena barangnya dari dia dan lain sebagainya. Nah kalau seperti ini itu kita namanya istisna, menjual meminta buatkan barang, nggak apa-apa. Nanti kita tinggal berapa ini ongkos produksinya untuk mencetak, berapa eksemplar yang mau diminta. Oh saya mau cetaknya 1000, kalau 1000 nilainya sekian Pak, kalau 2000 turun sedikit, misalnya kan begitu. Nggak apa-apa, kita nanti kemudian kita ngesupkan ke orang. Yang penting hasilnya harus sesuai dengan apa yang kita janjikan. Itu spesifikasi minta saya, misalnya harus rapi Pak, ini apa marginnya sekian segala macam, kemudian covernya adalah begini bentuknya, apa mau di bentuknya apa, dan semuanya itu harus sesuai dengan kriteria. Jadi kita itu menjual spek tadi itu, ya. Itu hampir seperti jual beli, tapi ini adalah menawarkan jasa. Cuma kalau tadi yang saya contohkan tadi di awal itu adalah menawarkan barang langsung, ya. Jadi insya Allah tidak apa-apa seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, rahimakumullah, karena waktu yang memisahkan kita, demikianlah kajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa selalu istiqomah untuk belajar prinsip-prinsip syariat. Semua itu adalah tentu demi kebaikan diri kita sendiri, ya, selama hidup kita di dunia, karena semua apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat, rezeki yang halal, keluarga yang baik, dan mudah-mudahan kita semua ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimata fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban barakan wasi'a. Wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi